Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua, kita akan belajar mengenai activity diagram. Nah, activity diagram adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur dan urutan aktivitas. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Alur atau aktivitas bisa berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Activity diagram tidak menjelaskan kelakuan aktor. Dapat diartikan bahwa dalam pembuatan activity diagram hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur dan urutan kerja atau aktivitas sistem saja. Nah, activity diagram ini mendeskripsikan urutan dari aktivitas dari sebuah sistem. Activity diagram hampir sama dengan flux diagram, di mana semua aktivitasnya berhubungan dengan objeknya. UML menggunakan simbol segi 4 dengan sudut membulat untuk menggambarkan aktivitas. Decision digunakan untuk menggambarkan behavior pada kondisi tertentu. Untuk mengilustrasikan proses-proses paralel, digunakan titik sinkronisasi yang dapat berupa titik garis horizontal atau vertikal. Nanti untuk lebih gampangnya lagi, kalian akan langsung melihat simbol-simbol dari activity diagram. Di sini terdapat beberapa tujuan dari activity diagram. Di antaranya, menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Selanjutnya di dalam dunia bisnis, digunakan untuk modeling. Lebih tepatnya lagi untuk memperlihatkan urutan proses bisnis, memudahkan dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan, merupakan metode perancangan yang terstruktur, mirip dengan flowchart maupun data flow diagram, mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case diagram yang dibuat sebelumnya. Nah, ini merupakan simbol dari activity diagram yang akan kalian gunakan nantinya. Di sini, kita bisa lihat salah satu contohnya merupakan simbol start atau awal di mana digunakan untuk memulai suatu proses. Nah, selanjutnya ada simbol aktivitas dan ada simbol konektor atau transition. Simbol konektor ini gunanya untuk menghubungkan satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Terus ada juga di activity diagram itu ada yang namanya percabangan. Kondisi itu contohnya seperti yes or no. Lalu ada penggabungan. Selanjutnya yang lain kalian bisa baca sendiri. Berikutnya ini merupakan contoh dari activity diagram, di mana di sini contoh untuk membuat buku tabungan di suatu bank dibagi menjadi 3, ada nasabah, teller, dan admin. Dari nasabah dimulai dari start, terus nasabah akan menanyakan informasi, di sini teller akan memberikan informasi, selanjutnya nasabah akan menerima informasi dan meminta formulir, selanjutnya teller akan memberikan formulir, dan nasabah akan mengisi formulir. Setelah nasabah mengisi formulir, maka nasabah akan menyerahkan formulir dan teller akan mengecek formulir yang terdiri dari data diri, fotokopi KTP, materai. Nah, ketiga formulir ini disebut dengan data. Data tersebut akan diterima oleh admin dan disimpan oleh admin. Setelah data tersebut disimpan oleh admin, maka admin akan memberikan konfirmasi kepada teller, dan teller akan menerima konfirmasi dan meminta tanda tangan kepada nasabah. Selanjutnya, nasabah akan memberikan tanda tangan, dan teller akan memberikan buku tabungan. Setelah memberikan buku tabungan, nasabah akan menerima buku tabungan dan selesai. Di sini ada penjelasan jika tadi penjelasan saya kurang jelas. Lebih gampangnya untuk membuat sebuah activity diagram, kalian dapat membuat di Draw.io.
di Draw.io. Di sini kita bisa bikin diagram baru. Kita pilih diagram kosong, terus kita klik buat. Di sini contohnya tuh activity diagram. Nah, untuk melihat untuk melihat simbol-simbolnya tadi, kalian dapat melihat di bagian UML. Di sini kalian dapat menggunakan simbol-simbol yang telah disediakan, dan ini juga lebih memudahkan kalian untuk membuat activity diagram. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Sekian dan terima kasih.